Kata orang, bisnis partneran itu seperti nikah. Gak salah sih, bisnis partneran itu seperti nikah dan sama-sama besarin anak, yaitu bisnismu. Dan sama seperti pernikahan, bisnis partneran itu gak gampang. Aku yakin kamu pasti pernah dengar horror story ya, temen atau keluarga yang tiba-tiba malah jadi musuh gara-gara bisnis. Jadi, sebelum kamu bisnis sama orang, nonton dulu video ini sampai habis biar kamu tahu 6 hal terpenting yang kamu wajib tahu, seperti cara pilih partner yang tepat, cara pembagian profit dan kontribusi, dan masih banyak lagi. Jadi, yuk langsung kita mulai aja. Oke, sebelum kita bahas soal profit dan kontribusi, kita harus bahas yang paling penting dulu, yaitu pilih partner yang tepat. Kalau kamu pilih partner yang salah, kamu akan merasa kalau kamu tuh benar-benar berjuang sendiri. Nah, orang tuh kadang sering mikir ya, oh kalau lagi mau cari bisnis partner, pilih aja temenku yang paling deket. Nggak tentu loh, karena kadang orang yang enak untuk kita ajak nongkrong, ngobrol, hahaha, nggak tentu enak untuk kita ajak berjuang bareng dalam bisnis. Nah, gimana sih biar kita tuh bisa pilih calon partner yang bakal cocok sama kita? Nah, ada 4 hal yang kamu harus pikirkan sebelum kamu menentukan calon partner. Yang pertama adalah sifat dia cocok nggak sama sifat kamu. Bayangin deh, kamu tuh bakal kerja bareng dia bertahun-tahun. Kira-kira kamu bakal betah nggak kerja sama orang seperti dia? Nah, menurut kamu sifat-sifat seperti apa yang bener-bener enggak banget gitu, yang kayak red flag banget dan kamu nggak bisa tolerate? Dan pikirkan juga partner yang sifatnya seperti apa yang kamu ingin cari gitu. Yang pinter, yang rajin, yang nurut. Nah, pilih aja yang kira-kira menurut kamu bakal cocok dengan gaya kerja kamu. Nah, hal kedua yang kamu harus pikirkan adalah apakah skill dan kelebihan kalian itu bisa saling melengkapi. Nah, kalau tadi kan soal sifat. Nah, kalau ini soal skill atau kelebihan. Jangan partneran sama orang yang punya skill atau kelebihan tuh sama persis seperti kamu. Karena buat apa? Lebih baik kamu pilih seseorang yang memiliki skill atau kelebihan yang kamu nggak miliki. Misalnya nih, kamu itu jago marketing. Jangan partneran sama orang yang jago marketing juga. Lebih baik kamu pilih seseorang yang memiliki skill yang kamu belum punya. Misalnya, dia tuh bisa operasional atau dia jago ngurus keuangan. Ketiga, apakah dia itu orangnya bisa dipercaya? Kelihatannya tanggung jawab dan bisa diajak komitmen nggak? Of course, bisnis adalah suatu komitmen jangka panjang dan ini tuh bisa berlangsung bertahun-tahun. Jadi nggak cukup aja buat kamu untuk mencari partner yang pintar, banyak skill, dan lain-lain. Tapi kamu juga harus mencari seseorang yang nggak licik, yang jujur, yang bisa kamu percaya, dan bisa tanggung jawab selama bertahun-tahun. Bisnis itu susah, dan kamu butuh partner yang bisa komit di keadaan merintis maupun masa cuan. Jadi nggak cuma ada di masa cuannya doang, terus masa merintis kabur gitu. Keempat, pastikan visi atau arah ke depannya bisnis kalian itu sama-sama cocok. Nah, sebelum kamu bangun bisnis dengan orang lain, pastikan kalau masa depan yang kalian impikan untuk bisnis kalian itu searah atau sejalan, oke? Nah, kan nggak mungkin kalau kamu mau bangun bisnis yang seperti ini dan partnermu mau bangun bisnis yang seperti itu, gitu. Nah, jadi itu harus didiskusikan dulu sampai sepakat bisnisnya mau diarahkan ke mana. Nah, kalau sifatnya itu udah oke, cocok sama kamu, hal berikutnya yang kamu harus diskusi adalah kontribusi kamu dan kontribusi partnermu. Kalau partneran bisnis itu seperti pernikahan, kamu nggak mau kan nikah sama orang yang nggak kontribusi apapun. Nah, apalagi bisnis. Jadi, pastikan kalau kamu mau partneran sama orang lain, pilih seseorang yang bisa berkontribusi, yang bisa saling berkontribusi gitu. Nah, dalam bisnis partneran itu bisa kontribusi apa aja? Sebenarnya banyak, tapi akan aku bagi ke 3 kategori umum. Yang pertama itu kontribusi modal saja. Kedua, keluar tenaga untuk urus bisnis saja. Dan ketiga, tanam modal iya, dan keluar tenaga untuk urus bisnis juga iya. Nah, kamu kontribusinya apa dan partnermu kontribusinya apa, itu harus sama-sama sepakat ya, biar nanti di belakang itu nggak akan terjadi ribut yang seperti ini. Aku kerjain semuanya, kamu kok nggak ngebantu apa-apa? Dan kontribusi masing-masing partner akan sangat berhubungan ke poin berikutnya, yaitu persentase kepemilikan. Nah, maksudnya, kamu punya bisnisnya berapa persen, dan partner kamu punya bisnisnya itu berapa persen. Nah, besarnya persentase ini itu harus didiskusikan sampai sepakat ya, antara kamu dan partner kamu. Dan dinegosiasikan terus sampai semua partner itu udah setuju.
Nah, satu hal yang kamu harus ingat saat melakukan negosiasi pembagian kepemilikan bisnis, kamu ingat lagi ke kontribusi yang dilakukan oleh masing-masing partner ke bisnisnya gitu. Karena wajar banget untuk partner yang memiliki kontribusi paling besar untuk mendapatkan porsi yang lebih besar daripada yang lain. Jadi, kamu harus pintar-pintar sadar nih, kalau kamu merasa kalau kontribusi kamu paling besar, jangan takut atau gak enakan untuk meminta porsi persentase kepemilikan yang lebih besar. Karena mendingan kita ngomong yang gak enaknya di awal daripada ribut di belakang. Nah, boleh nggak kalau bagi rata 50-50 gitu? Nah, sebenarnya sih ya boleh-boleh aja gitu, tapi jujur kurang disarankan ya. Nah, kenapa? Karena kalau pembagiannya itu 50-50, bener-bener 50-50 ya, berarti kamu dan partner kamu itu bener-bener harus selalu setuju di setiap keputusan, which is impossible. Nah, pasti nih, seiring berjalan pasti ada selisih pendapat kan? Nah, biasanya bagus kalau perbedaan pendapat itu bisa diselesaikan dengan diskusi. Nah, tapi anggap nih, worst case scenario banget, ini selisih pendapatnya itu lumayan besar gitu ya, dan nggak bisa diselesaikan dengan diskusi. Nah, kalau gitu gimana? Bisnisnya jadi nyangkut, nggak bisa maju dan nggak bisa mundur, karena nggak tahu harus berbuat apa. Nah, kalau udah begini, ada bagusnya ada satu partner yang memiliki porsi kepemilikan paling besar, biar dia bisa melakukan suatu tindakan keputusan biar bisnisnya itu bisa maju. Jadi, daripada bener-bener pas 50-50, mungkin lebih baik 51-49 gitu. Karena dalam satu rumah itu nggak bisa dua kepala keluarga, Besti. Nah, bagian ini seru nih. Karena persentase kepemilikan dan juga kontribusi masing-masing partner akan mempengaruhi cara bagi profit. Ada dua cara seorang business owner bisa mendapatkan duit dari bisnisnya. Yang pertama itu gaji owner, dan yang kedua adalah profit sharing. Nah, gimana sih caranya biar kita tuh bisa membagi profit secara adil kepada semua partner? Simpelnya sih gini ya, partner yang keluar tenaga untuk mengurus bisnisnya berhak mendapatkan gaji owner, dan ini prioritas nomor 1. Kalau misalnya setelah itu masih ada sisa profit, baru dibagi-bagi ke semua owner sesuai dengan besarnya persentase kepemilikan masing-masing. Jadi, kalau kamu tanam modal dan bantu urus, kamu berhak mendapatkan gaji owner dan profit sharing. Tapi, kalau kamu hanya tanam modal aja, tapi kamu gak bantu urus, berarti kamu tidak berhak mendapatkan gaji owner. Kamu hanya berhak mendapatkan profit sharing kalau masih ada sisa setelah membayar gaji owner. Nah, memang soal pembagian profit dalam bisnis partneran secara adil itu tuh agak tricky. Makanya udah aku bahas secara lengkap di kelas Small Business Finance, dan kamu bisa cek link di description ya kalau kamu tertarik untuk belajar cara pembagian profit dan juga ilmu keuangan bisnis lainnya secara lebih detail. Oke, lanjut. Hal berikutnya yang kamu harus pikirkan sebelum bisnis partneran sama orang adalah kalau amit-amit bisnis ini bubar, harus gimana? Nah, ini lebih baik dibicarakan di awal ya, biar nanti di belakangan gitu nggak bisa ribut berbulan-bulan gara-gara pembagian aset. Biasanya sih ya, kalau bisnis itu bubar, biasanya aset perusahaan itu semuanya dijual. Lalu uang yang terkumpul itu dikembalikan ke masing-masing owner dan besarnya itu sesuai dengan persentase kepemilikan masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk bicarakan kalau misalnya nih ada salah satu partner yang ingin keluar, tapi partner yang lain itu masih ingin menjalankan bisnisnya. Nah, itu solusinya gimana? Karena nggak mungkin kan aset perusahaan semuanya dijual kalau bisnisnya itu masih ingin dijalankan oleh partner yang tersisa. Ingat, lebih baik kita ngomong dulu nggak enaknya di awal daripada kita ribut berbulan-bulan di akhir. Karena pernah loh aku lihat ya seorang bisnis partneran gitu yang udah bubar gitu. Satu partnernya itu nggak dapat apa-apa, meanwhile partner yang lainnya mengambil semua aset perusahaan karena mereka nggak memiliki perjanjian. Nah, kamu nggak mau kan ini terjadi sama kamu kan? Jadi, jangan sampai kamu ke skip poin yang paling penting ini, yaitu hitam di atas putih. Kalau nikah aja ada surat nikah, bisnis sama orang tentu harus ada perjanjian tertulisnya gitu. Jadi, pastikan kalau semua kesepakatan yang sudah kamu buat tadi itu tertulis hitam di atas putih. Biar kamu sama-sama enak dan gak ada miskom nanti ke belakang. Karena sering terjadi nih, begitu udah berurusan sama duit gitu, sifat orang itu bisa berubah total. Yang tadinya cincai, bisa tiba-tiba berubah jadi hitung-hitungan banget. Atau bahkan dia bisa pura-pura lupa ingatan dengan apa yang udah dia katakan dulu. Jadi mendingan udah tertulis dulu di awal, masing-masing kontribusinya apa,
siapa yang akan dapat gaji owner, siapa yang akan dapat profit sharing, masing-masing kepemilikannya berapa persen, dan kalau bisnisnya itu bubar harus gimana. Oke, sejauh ini kan aku udah share banyak banget poin-poin yang kamu harus pikirkan sebelum kamu bisnis bersama orang lain kan. Dan langkah selanjutnya adalah untuk kamu memikirkan strategi bisnis yang tepat biar bisnis yang udah susah-susah kamu bangun bersama partnermu ini gak bubar. Nah, aku udah share 8 kesalahan pebisnis pemula yang sering banget dilakukan di video yang ini. Jadi pastikan kalau kamu nonton biar kesalahan ini gak terjadi sama kamu. Thank you ya, dan kita akan berjumpa lagi di video ini.